Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama gue di channel YouTube gue, HTR Hanzo. Kali ini kita bakal main game The Seven Deadly Sins lagi. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang hal penting yang lain lagi ya untuk para newbie, yaitu adalah buat mendapatkan atau melengkapi semua hero itu affinity-nya ya. Affinition-nya ini maksudnya itu adalah melengkapi semua love-nya ini ya guys ya. Per satu hati itu adalah 20.000 XP nya ya. Jadi per satu hati ya kalian harus ngumpulin 20.000 XP buat dapat satu hati, dan biasanya akan dapat hadiah diamond ya guys ya. Memang lumayan lama ya, lama banget guys. Gue yakin para pemain old sekalipun ya, para player lama ya, para streamer yang udah lama main game The Seven Deadly Sins ini, gue yakin mereka pun belum tentu bisa mencapai hati 20 atau 25. Itu sedikit banget karena memang jarang ada yang memperhatikan. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah buat mendapatkan diamond gratisan ya guys ya. Seiring berjalannya cerita, story kayak gitu, kalian jalanin aja. Tugasnya adalah menggunakan hero tersebut ya untuk meningkatkan affinition-nya atau mendapatkan hatinya. Itu cara mendapatkannya itu adalah dengan menggunakan di story, di PvE atau di PvP. Itu biasanya bisa dipakai di story, PvE atau PvP bisa dipakai. Dan untuk ininya apa namanya, untuk hadiah XP nya itu biasanya dia didapat dengan ngitungnya dari persenan guys ya. Jadi kalian bisa dapatnya itu dari persenan, dan untuk persenannya sendiri itu biasanya bisa kalian dapat itu terhitungnya per 1% kayak gitu. Nah, untuk persenannya sendiri itu dia bisa dihitung dari stamina yang kalian gunakan. Jadi 10 stamina itu sama dengan 10 XP hero nya ya guys ya. Kalau untuk XP nya sendiri itu guys dihitung dari stamina yang kalian pakai. Jadi karakter yang kalian pakai itu harus menghabiskan 20.000 stamina ya buat dapat satu hati. Kalian tahu sendiri buat menghabiskan 20.000 stamina itu memang lumayan lama ya guys ya. Dan gak sebentar juga. Kayak ini hero utama ini Meliodas. Hero utama Meliodas ini aja loh baru terkumpul 10.000 XP ya. Dan kalau kalian tahu 10.000 XP ini bukan full dari hasil dipakai di setiap story ya. Karena nyatanya Meliodas ini bisa dapat hati itu dari banyak cara ya. Pertama ganti kostum, kedua bersihkan meja, ketiga makan makanan, keempat menyediakan ale, atau yang kelima itu ngambil ale dari gentongnya itu yang biasa kalian pakai buat meningkatkan affinity-nya itu ya, buat meningkatkan affinity karakter yang pakai arak tuak itu. Nah, makanya yang lain juga kalian bisa lihat di sini. Nah, tadi kan tim utama yang gua sering pakai itu adalah Alioni, Twigo, sama si ini ya guys ya. Nah, Jude itu 3 Holy War ya, bukan Holy War ya, siapa sih namanya? Aduh, gua lupa namanya guys, bangke. Holy Knight. Aduh, tai udah di ujung lidah padahalnya. 3 karakter itu adalah karakter Holy Knight ya, yang sering gua bawa di battle, yaitu biasanya gua pakai buat main boss battle aja kayak gitu ya, boss battle, deathmatch kayak gitu biasanya gua pakai. Yang pasti buat mengumpulkan XP-nya lah ya. Dan untuk tim supportnya atau kawannya yang bisa nge-backup ya, buat ngalahin musuh-musuh yang kuat itu adalah ini yang gue pakai guys, Sariel ya. Untuk Sariel sendiri itu dia sebagai pendamping atau support ya, supaya tim Holy Knight gue ini bisa ngelawan musuh-musuh biasa di story kayak gitu ya. Pokoknya story yang tidak mengharuskan menggunakan karakter tertentu ya. Biasanya kan ada story yang menggunakan karakter tertentu. Nah, jadi buat kalian ya, saran dari gua, kalian harus memenuhkan semua affinition-nya ya. Ini affinition-nya gue bacanya affinition kayak gitu ya, bukan affinition. Kalau tulisan bahasa Inggris itu kan beda bacanya. Gue bacanya ini affinition-nya ya, atau hati bahasa kita. Untuk mendapatkan semua hati dari karakter-karakternya. Biasanya karakter yang dia cuman ada satu hati di setiap karakter adalah karakter yang dia nggak ada kostumnya, atau di ceritanya itu dia cuman keluar sekali atau dua, kayak si Alioni, Twigo, Goldius, Ruin, Jude. Nah, Holy Knight yang ada di sini itu tuh kan dia nggak ada versi lainnya. Jadi kalaupun kalian main ya gacha itu
kalian bisa lihat listnya, karakter-karakter ini cuman punya satu mode ya. Kalau kayak Slider kan ada dua ya, Kapten Slider atau si pemburu Slider kayak gitu. Terus juga yang lainnya nih, Hendrickson kan banyak, ada Hendrickson yang mode iblis putih, iblis merahnya juga, Dreyfus sama juga, Arthur apalagi lebih banyak, Escanor sama. Jadi intinya kayak gitulah ya, kalian harus ngedapatkan hatinya dengan cara membawa karakter itu ya. Memang kalian itu sebenarnya function itu ya guys, diperuntukkan supaya kalian itu tidak melupakan hero-hero jadul atau hero-hero zaman dulu yang udah jarang kepake atau jarang dilirik lah. Nanti setelah kalian menyelesaikan rencana gua nih, setelah 3 holy kenaik tadi ya, si Golgius, terus Dwigo sama Alioni ini udah dapat hatinya, udah full ya, udah dapat 20.000 XP. Itu gue bakal pakai karakter yang lain lagi, yang karakter old juga ya, atau karakter veteran juga yang udah mulai terlupakan juga. Jadi buat kalian jangan dilupakan lah ya, kasihan banget mereka guys ya. Kayak ini hero-hero yang paling bawah ini loh, hero rank R, SR, ini kan hero-hero yang mulai terlupakan, yang udah jarang dilirik, padahal itu hero berguna ya guys ya. Bergunanya di mana ya? Bergunanya itu ada di 2 mode ya. Mode pertama itu adalah yang ini, reverse stage ya. Reverse stage ini maksudnya kalian akan menggunakan karakter di setiap di setiap cerita. Nah, oh iya, Gowther guys. Gowther ini adalah hero festival yang kemarin pernah keluar juga ya guys ya. Gowther, Escanor, Meliodas sama Elizabeth itu adalah 4 karakter UR yang udah sempat rilis ya. Selain itu juga sih sebenarnya ada banyak ya. Ten Commandment itu juga ada yang keluar ya, versi UR-nya. LR ya, bukan UR ya guys, LR. Nah, jadi di reverse stage ini adalah kita akan bermain story ya, main di story mode dengan menggunakan karakter antagonisnya atau karakter musuh yang ada di dalam ceritanya. Kayak contohnya di Desa Bernia ya. Di Desa Bernia ini di cerita awalnya kita bakal make Dwigo sama Alioni untuk ngelawan tim Meliodas sama Elizabeth ya, seperti di cerita awal. Terus di cerita keduanya kita akan pakai Griamor sama Giltandar buat ngelawan Diane di hutan terbengkalai itu, tempat tinggalnya Diane. Dan begitu seterusnya, pakai Giltandar, Alioni sama Dwigo buat ngalahin si Meliodas juga. Ya pokoknya intinya karakter-karakter yang rank R sama SR ini itu kalian wajib nge-push sampai rank UR level 100 ya guys ya, dengan full awakening ya, full super awakening dan full equipment juga lah. Intinya dia berguna ya, karakter-karakter zaman dulu atau karakter veteran itu berguna di banyak cerita lah, intinya kayak gitu. Jadi dia bukan cuman kepake sebagai di battle aja, tapi juga kepake di beberapa mode atau story kayak gitu. Ini kalian kan di sini nanti bakal dilihatkan juga banyak hal gitu ya. Intinya bakal banyak karakter yang kalian bawa nanti. Apa ini? Memang paling males gue guys kalau udah tutorial, nanti gue skip dulu ya guys. Nah udah kayak gitu. Atau yang kedua itu bisa dipakai di ini guys ya, mana tadi? Training dungeon ya, atau gua pelatihan. Nah di gua pelatihan ini juga itu kalian bisa make karakter-karakter yang rank R atau SR, karena akan ada beberapa quest atau mission yang mengharuskan kalian tuh kayak memberikan buff, debuff atau beberapa jenis serangan kayak gitulah. Kalau ini gue nggak bisa karena kebetulan gue udah selesai ya. Dan kalau pengen buka harus pakai batu ini. Apa namanya? Harus pakai batu kunci gua pelatihan. Kalau batu ini nih biasa kita dapatnya 2 minggu sekali guys ya, dari kotak email. Dan gue memang jarang pakai kecuali memang kepepet buat ngumpulin anvil sama batu imprint stone yang warna ungu. Hammer of Azrael juga sama. Intinya buat dapetin fragment-fragment itu atau item-item itu gue mainnya di gua pelatihan. Oke guys, sedikit info dari gua aja. Like, komen, dan juga subscribe kalau memang videonya bermanfaat bagi kalian dan berguna. Kalau memang sekiranya nggak berguna banget ya, nggak penting lah istilahnya, juga nggak apa-apa. Yang penting kalian download kalian tonton aja dulu dan kalian like. Oke guys, thanks for watching, see you in the next time and the next video, and goodbye.